Itulah yang terjadi sekarang, sholat maghrib tidak sholat duhur tidak sholat asar. Sembahyang asara, tang sembahyang maghribi, tapi jarang sebenarnya punah maghribi punah sembahyang karena sembahyang maghribi alpa seisyana. Apatah lagi subuhna upak mo iya. Nak ko kana punah maghribi na mo nasalai, isya na mo nasalai, labi-labi itu subuhna. Upak mo sembahyang. Ya Allah ya Rabbi. Saya biasa tanya, "Oi, angura kana kamu nyobatin sembahyang iya?" Apa na jawab kang ya lele kasukur manjo ustaz. Sembahyang jah, mana mau nak sembahyang lohor tang sembahyang ngasara. Sembahyang ngasar ku tang sembahyang maghribi. Anak kenjo ka kamu njo jiloloji sembahyang ku dari mana nyo kalau kana bala kai? Angura nyo kalau kana bala nu ya wi ustaz, tas sekali jintu sembahyang seminggu ya. Sekali seminggu. Jumat. Jumat aja bawa dalam pesumbayan ini. Masih kutak nih, angguran nasi pokoknya batin sumbayang kau iya sekali aja bener seminggu walau Jumat aja. Nah nak syukur manjo daripada nyoka di pokok bala ke pinruan si tahu. Idul Fitri, Idul Adha, ini tentu aja pak. Pak Ibu, iya pada sumbayang Idul Fitri ini Idul Adha. La ilaha illallah. Alam palap pas mulai rata sakina nang saya ngenu baju saya ngenu beru. Songkok beru, baju beru, solara beru, sajadam beru, telah puasa. Saja gitu. Allah. Nah, niat tahu tengah sembahyang. Apakah niat dikongi astagfirullah nauzubillah? Ada tidak? Tidak ada. Ada orang tidak sholat, tidak ada itu ucapan nauzubillah. Tidak ada itu ucapan astagfirullah. Pertanyaannya kenapa bisa? Kenapa kalau ada kita mendengarkan berzina engkau ngiki astagfirullah? Kenapa puna langgar kini tawa lukta engkau ngiki astagfirullah? Tapi kenapa kalau ada orang tidak sholat kita tidak ucapkan astagfirullah? Jangan bilang Bapak Ibu, dosa berzina besar dosanya, dosa mencuri besar dosanya, dosa meninggalkan puasa dosanya besar. Tetapi jauh lebih besar dosanya meninggalkan sholat. Di dalam Al-Quran sudah sangat jelas nih Bapak Ibu. Allah sampaikan aqimis sholata ini, kalau saya tidak salah ada kurang lebih 30 ayat di Al-Quran yang menyampaikan aqimis sholata, dirikan sholat, paentengi sembayangan. Ada kurang lebih 30 ayat yang menyampaikan aqimis shalah, dirikan salat. Kapan salat itu didirikan? Liduluki syamsi. Setelah terbitnya matahari. Ada perintah salat di sini. Tereangan nyelataba liduluki syamsi, setelah terbitnya matahari adalah duhur dan asar. Lohoro na asara. Ianya nataba liduluki syamsi. Apalagi ila ghasaqil laili, kemudian di waktu gelapnya malam. Tereangan nataba di waktu gelapnya malam erua waktu maghribi na isya. Maghrib dan isya. Iya nenataba. Berarti apa mi? Kemudian wa Qur'an al-fajr, di waktu fajar. Tereangan nataba waktu subuh. Berarti 5 waktu nataba ne aya kalohoro, asara, maghribi, isya dan subuh. Karena banyak yang keliru di sini karena sitojen-tojen nanti sumbayang ngatallu ji. Angura natallu ya nasabahan ayat kampau ili dulu kisyamsi di waktu terbitnya matahari, berarti hanya di waktu siang. Ada juga yang kemudian ila ghasaqil lail di waktu malam, nah karena waktu isya. Kemudian wa Qur'an al-fajr di waktu subuh, berarti talluji di waktu siang, di waktu malam dan di waktu subuh.
Padahal Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, ini dijelaskan bahwa di waktu siang, di waktu terbitnya matahari itu 2 waktu, di waktu malam itu 2 waktu, dan di waktu fajar itu 1 waktu. Berarti lohor, asar, maghribi, isya, dan subuh, 5 waktu. Sesuai Bapak Ibu sekalian, naera nganak bitta baturi sidratil muntaha, menuju ke dari mustawa turun ke sidratil muntaha, dari sidratil muntaha turun ke langit terakhir sampai ke langit pertama, turun ke bumi. Yang diperintahkan itu adalah 5 kali sehari semalam. Piliman siallos sibangi. Jari taniyai pintalun siallos sibangi. Tania tongi pinruan siallos sibangi. Tania tongi sikali siallos sibangi. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita menceritakan sejarah turunnya ini salat, sesungguhnya agak sedikit agak panjangi. Maka kita singkat saja bahwa dari awal mula salat yang diterima 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam, inilah yang diperintahkan kepada kita umatnya Rasulullah. Nah, sampai-sampai Bapak Ibu, detik-detik kematian anak Bitta, Masya Allah, ya, detik-detik kematian anak Bitta, injo pun nani cerita injo anak Bitta Bapak Ibu sekalian, ini juga pasti akan membutuhkan waktu yang banyak untuk cerita anak Bitta. Tapi yang paling simpel, yang paling sejarah singkatnya Bapak Ibu, injo anak Bitta detik-detik menjelang kematiannya, hanya 1 pesan yang paling sering diucapkan. Sekrejinjo kalimat turun apa nak Bitta Bapak Ibu. Apa njo? As-salah, 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 as-salah. As-sembayang ki, as-sembayang ki, as-sembayang ki, as-sembayang ki. Sampai Bapak Ibu nakana riwayat ka mangangin lelana nak Bitta ampau injo salah. Mangangin lelana nak Bitta Bapak Ibu. Capek ini lidahnya Nabi, lelah ini lidahnya Nabi mengucapkan as-salah, as-salah. Sementara dia terbaring di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah Pak, terbaring. Ia juga turun apa nak Bitta menurut sejarah as-salah, as-salah, as-salah. Sampai dalam keterangan riwayat dikatakan saking mangana nak Bitta ampaui as-salah mangangilelana, sampai-sampai napas yang paling terakhir dari Rasulullah Pak masih kedengaran ucapan as-salah di dadanya. Yo, masih kedengaran ucapan as-salah, as-sembayang ki di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu, ini artinya apa? Bahwa perkara salat adalah perkara yang penting, bukan perkara yang dimain-mainkan. Ya. Tania ini pakar karenang. Ini yang pertama. Ini sejarah yang pertama, kisah yang pertama bahwa salat itu penting. Yang kedua, saya mau menceritakan satu sejarah lagi. Ini datang dari sahabatnya Nabi. Namanya sahabatnya Rasulullah bernama Umar bin Khattab. Kita kenal Umar bin Khattab, Ibu. Kisah ini. Tanda kisah ini. Anda kisah ini? Tetapi arena kisahnya, maksudnya biasa lagi reto sahabat anak Bitta jo nikanai Umar bin Khattab. Iya. Yang sudah melaksanakan haji ataupun umrah, berarti alhamdulillah elek minaziarahi kuburuna Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab. Iya. Siapa di sini yang sudah umrah? Belum, Pi?
Jadi saya ini Bapak Ibu tertarik dengan organisasi ini karena kulihat ki Ka'bahnya. Jadi siapa yang tidak tertarik dengan Ka'bah? Jadi Coco Mina bilang tadi Pak Ketua kita hadir ini bukan karena politik, ya, tapi ini gambaran Ka'bah ini seakan mengatakan bahwa kita semua diajak ke Ka'bah. Amin. Mudah-mudahan tak lampang asing ki Ribaitullah ya. Amin. Amin. Erki kah? Erki? Erki bu? Oh ibu? Tantu Mia? Oh, lewa makin datara. Ya min jari persoalan kan nih. Kata maka erotan kita kali bandatar. Astagfirullah. Siapa tahu toh? Siapa tahu erki datara? Tabian ya jadi. Na promosi ya Ustaz di. Tanya jine caleg ku promosi ini tanya aja. Iya, jadi promosi umrah jane. Ya, karena alhamdulillah saya kalau tidak salah 1 minggu yang lalu baru saja membawa jamaah melaksanakan ibadah umrah, dan insya Allah kemungkinan besar saya akan berangkat lagi pada bulan Februari pada tanggal 18. Jadi bapak-bapak siapa tahu mau bergabung, ayo daftar lagi. Amin. Mendaftar lagi. Ya, selamat datang teman-teman yang lain. Iya. Baik. Insyaallah ya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian sama dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang melaksanakan ibadah umrah itu pasti akan mengunjungi kuburnya Umar bin Khattab. Jadi kuburannya yang dikunjungi itu adalah kuburannya Rasulullah. Kemudian kuburannya siapa lagi? Umar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi 3 di situ berjijiran. Pasti kita akan Bapak Ibu pasti kita akan datangi nih Bapak Ibu sekalian. Baik. Umar bin Khattab suatu hari dia memimpin salat subuh berjamaah. Ya, memimpin salat subuh berjamaah. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang bernama Abu Lu'lu'ah dari bangsa Majusi. Ya. Apa yang dia lakukan? Saking bencinya kepada Umar, saking tanangainan jo Umar bin Khattab Bapak Ibu, sehingga dia datang menusuk perutnya Umar. Ya. Mae puna bahasa na kita kune mae na tobo. Ya, na tobo ki Umar Pak. Saking tanangainan jo Umar bin Khattab sehingga mae na tobo. Sementara apa sembayangi Umar bin Khattab kemudian ditusuk perutnya. Bahkan dalam keterangan riwayat dikatakan ada 3 sobekan. Ya, ada 3 sobekan di perutnya Umar bin Khattab. Iya. Nah, maka bercucuranlah darahnya Umar bin Khattab. Bercucuran darah Pak. Keluar darah banyak. Maka kemudian Umar bin Khattab mengisyaratkan kepada makmum yang bernama Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan Umar. Gantikan ke Abdullah bin Auf. Karena pada saat itu jadi bisa gitu Pak, umpama imam bisa itu digantikan. Di seumpama pinsang imam sambeangi. Iya reka apa nyobatal ki jenek na imang mundur ko imang. Sambeang ko turbo kono. Iya minto baji na Pak. Punania masigi nania pakai bu dari samping. Tapi budi, Bapak, nyari tabe nyo ji. Jadi usahakan ini pakai bu dari samping. Untuk apa nyo pakai bu nak dari samping? Sebenarnya ne pakai bu aku nanya tujuan nanti ya. Apa tujuan Ustaz? Tujuan nanya pakai buku ne pakai bu pelarian na imangan nyo.
jangan sampai sementara pas sembahyang umpama Pak Iman tepat taratu, mesti saya sembahyang lo dan tidak boleh kau lewat di sini umpama toh, karena sementara sembahyang itu berarti nunggang untuk sembahyang. Allah rekomend sulu. Ini pakai pun ular ke sulu. Kemudian maka yang di belakang imam itu wajib menggantikan imam. Jadi ia menjawab perlu na paribuan na imam anjo mesti tahun ini kata kau bacana. Kayak kina anak-anak kata tu kisah imam kerana kan anak sembayangi. Jadi caranya Bapak Ibu, saya tidak apa-apa jelaskan ini ya. Jadi caranya begini. Jangan pakai mic. Umpama to imang rong. Pisang imang maka yang di belakang ini mesti maju ke depan, gantikan. Iya. Kalau ada riwayat yang mengatakan apa yang dilakukan imam pada saat itu, maka itu juga yang kita lakukan. Contoh, ketika imam membaca surah-surah dalam Al-Quran, tiba-tiba terputus surahnya, kemudian dia tinggalkan sholatnya, maka itu yang kita sambung. Bagaimana kemudian kalau kita tidak tahu, maka ada Bapak Ibu ulama yang mengatakan silahkan langsung saja sujud, langsung saja ruku, tidak usah mikau baca apa-apa. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan punan ya peleji kanjuk tai mulatena ki apele lebih baik ruku ki. Cuma digantikan imam untuk ruku. Tapi ada juga yang mengatakan kalau kita tidak tahu bacaannya imam tadi, maka boleh membaca surah-surah yang lain. Menggantikan namanya. Ya. Tapi nyoba jina puna tahun apel itu nyoba baca ya. Iya. Dari baik itu jumlah surah-surah pendek mau mang ini. Iya. Kuluhal la andala nah. No. Andala. Kuluhal la. Ya. Karena yang di belakang ini Bapak Ibu kosongi, maka yang di belakang harus ganti. Harus maju yang di belakang. Harus maju, saf yang kedua maju ke di depan, gantikan ini yang kosong. Jadi saf itu tidak boleh ada yang kosong. Nanti kosong pada saat corona. Kosongnya. Tapi punatena aja corona, mesti dirapatkan barisan, dirapatkan saf. Nah kapan kosongi, ya, maka mesti digantikan. Yang saf kedua maju ke depan. Jadi caranya maju, jangan maju pada saat sujud. Kamu meraih itu bentuk. Kadang-kadang jangan, tapi maju pada saat berdiri dan tidak merubah, ya, sedekap kita ini. Ya, tetap maju seperti itu. Maju lagi saja santai. Ya. Harus saf yang kedua yang gantikan, jangan saf yang ketiga. Bahaya tuh kalau saf yang ketiga lapor dari kanu. Maka saf yang kedua. Kalau seumpama saf yang kedua tidak paham, maka boleh didorong. Tapi jangan kita terlalu didorong, kasih baju gitu. Saya dari sana macam mana? Maju kono. Jangan. Caranya kita dorong begini. Ya, didorong begitu ceritanya. Iya, jadi di depan kosong, di saf yang kedua harus isi depan. Kalau dia tidak paham, maka kita di saf ketiga dorong dia ke depan. Baru maka posisi saf yang kedua otomatis itu akan terisi dari saf yang ketiga. Begitu ya? Bapak Ibu. Iya. Kalau seumpama satu di saf, ya, satu di saf, tidak ada yang bisa gantikan nih. Di saf yang kedua, maka kita saf yang pertama bisa meluruskan barisan. Caranya bagaimana? Kosong di samping, kita kah yang bergeser atau dia ya kah yang bergeser untuk merapatkan barisan, terserah. Ya, maka masing-masing bergeser. Geser ceritanya, ya. Itu Bapak Ibu. Itu jamaah yang sama. Jadi mesti caranya seperti itu ya. Sama halnya umpama masbuk. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu warka'u. Hai orang-orang yang beriman, ikutilah orang-orang yang ruku dan ikutilah orang-orang yang sujud. Ketika kita masbuk Bapak Ibu, apapun yang kita dapatkan sama imam, maka itu juga yang kita lakukan. Contoh, ketika imam sudah didapatkan dalam keadaan ruku, maka kita datang ruku.
Begitu ya, Bapak Ibu. Umpama terlambat ki. Allahu Akbar. Rukumi mengakamane, maka kita langsung takbir dan ikut ruku. Itu masih terhitung satu. Masih dapat kita hitung satu rakaat. Tapi fundamenta mi pa imam berdiri sempurna, samiallahu liman hamidah, maka kita ketinggalan satu rakaat. Iya, jangan kiruku. Allahu Akbar. Apa kita ikut kita ruku, jangan. Ya, nyetom biasa nondang imam. Nondangi. Masa imam Anda pernah sujud rawamnya. Jangan, ya. Maka apa yang ketika imam dalam keadaan sujud, kita juga sujud, tidak usah ditunggu. Iya, karena kita ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Kan itu biasa na tayangi. Murah penyewa minting selalu kemah. Tidak. Ketika dia dalam keadaan sujud, maka kita bertakbir Allahu Akbar dan ikut langsung sujud. Ya, itu namanya masbuk namanya, tapi kita sudah ketinggalan satu rakaat. Tetapi umpama, Pak Ibu, ruku ki pa iman akibattu. Pas kina ruku todo, imam dia sudah berdiri dari ruku, tapi ketika dia belum sempurna, kita masih bisa ikut ruku. Umpama Samiallahu tapannya langsung bagi ruku Allahu Akbar. Berarti dapat satu rakaat. Tapi ketika imam sudah berdiri sempurna seperti ini, berarti kita sudah ketinggalan satu rakaat. Ya, paham ya? Bapak Ibu. Baik. Kita lanjutkan yang tadi. Nah, maka Abdurrahman bin Auf menggantikan Umar bin Khattab. Setelah itu dilanjutkan sholat. Setelah sholat, maka digotonglah Umar bin Khattab menuju ke rumahnya. Dalam keadaan Umar bin Khattab bercucuran darah karena tusukan dari seorang pemuda yang bernama Abu Lu'lu'ah dari kaum Majusi. Sampai di rumahnya Umar bin Khattab, tiba-tiba terbuka matanya Umar, Pak. Karena pingsan tadi ini Umar. Terbuka matanya. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika terbuka matanya Umar bin Khattab, apa yang dia tanyakan? Iya, subhanallah. Ternyata Umar bin Khattab tidak bertanya inain tobukah. Tidak. Umar bin Khattab tidak bertanya, niat ngasa mika keluarga aku batu? Tidak. Niat jika anak-anakku batun toaga? Tidak. Niat jibainengku batun toaga? Tidak. Tetapi pertama dia buka matanya, yang dia tanyakan, sudahkah Anda menyelesaikan sholatmu? Coba Bapak Ibu, ini pertanyaannya Umar. Tanya ada pukul tanang yang inain toba aku sumpah, ada kurang ajar kamu. Tidak. Tetapi yang dia tanyakan adalah, sudahkah menyelesaikan sholatmu semua? Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Ini artinya bahwa sholat itu adalah bukan perkara main-main. Sekali lagi, bukan perkara main-main, melainkan sholat itu adalah perkara yang wajib untuk kita laksanakan. Iya, nih Bapak Ibu sekalian. Tetapi lihat lagi sekarang Bapak ini, Pak Ibu, coba tapi kecil nih makam-makaman nih, alelelele. Tahu setengah-setengah. Dende, hirantong anak kaya. Asumbay lor, tang asumbay ngasara. Hah? Ngure ya? Kasih tanggal 5 dipagi di telepon itu ya. Napagi di telepon na? Allahu Akbar. Nih. Itulah yang terjadi sekarang. Salat maghrib tidak salat duhur tidak salat asar. Sembahyang ngasara, tang sembahyang maghribi, tapi jarang sebenarnya pun maghribi Puna sembahyang karena sembahyang maghribi alpa seisyana. Apatah lagi
Subuna, upak mo iya. Nakikukana po na mangaribina mo nasalai, isyana mo nasalai, labi-labi itu subuna. Upa mo nasumbaya. Ya Allah ya Rabbi. Saya biasa tanya, oi, angura kana kamu nyobatin sumbayang iya. Apa na jawab kang ya lele kasupkur manjo ustaz. Asumbayang jah, mana mamo na kusumbay lohor tang sumbay ngasara. Sumbay ngasar ku tang sumbay mangaribi. Anak kenjo ka kamu nyo jiloloji sumbayang ku dari mana nyo kalau kana bala kay. Angura nyo kalau kana bala nu ya wi ustaz, tas sekali jintu sumbayang seminggu ya. Sekali seminggu Jumat. Jumat aja bawa dalam pesumbayan ini. Masih kutak nih, angguran nasi pokoknya batin sumbayan kau iya sekali aja bener seminggu walau Jumat aja. Nak syukur manjo daripada nyoka di bala ke pinruan ji tahu. Idul Fitri, Idul Adha, ini tentu aja Pak. Pak Ibu, iya pada sumbayang Idul Fitri ini Idul Adha. La ilaha illallah. Alam lepas mulai rata saya kena nang saya ngenu baju saya ngenu beru. Songkok beru, baju beru, solara beru, sajadam beru dalam puasa. Saja gitu. Allahu Akbar. Hai Bapak Ibu, coba herannya saya sekarang Pak. Coba di punalangnya dari Pak Ibu ini. Kalau kita mendengarkan ada orang yang meminum minuman khamar, puna niat tahu anginum tua umpama anggoro umpama gitte tawalangereai pasti nikuai atau gitte tuncini kain pasti nikuai. Astagfirullah dende astagfirullah nauzubillah. Mudah-mudahan tandre lalu janak kena kejadian di anakku. Betul ya Pak Ibu? Pasti kamu nikua. Kalau ada orang yang kita lihat mencuri, maka kemungkinan besar kita akan mengatakan naudzubillah, astagfirullah. Mudah-mudahan anda jana kejadian mengirenak kayak begitu pun sama dengan keluarga saya. Ada orang kita dengarkan dia melakukan perzinahan, mungkin kita juga akan mengatakan naudzubillah, astagfirullah. Mudah-mudahan tanda lalu jana kejadian mengirenak keluargaku. Ada orang tidak melakukan ibadah puasa Ramadan, mungkin dikuatongi naudzubillah, astagfirullah. Anggur aku tak puasa, mudah-mudahan tanda lalu jana kejadian mengirenak kayak begitu pun sama dengan keluarga saya. Tapi coba Bapak Ibu, punna niat tahu tengah sembahyang. Apakah niat dikongi astagfirullah nauzubillah? Ada tidak? Tidak ada. Ada orang tidak sholat, tidak ada itu ucapan nauzubillah, tidak ada itu ucapan astagfirullah. Pertanyaannya kenapa bisa? Kenapa kalau ada kita mendengarkan berzina angkongi ki astagfirullah? Kenapa punalangnya begini tawakluk angkot ki astagfirullah? Tapi kenapa kalau ada orang tidak sholat kita tidak ucapkan astagfirullah? Jangan bilang Bapak Ibu, dosa berzina besar dosanya, dosa mencuri besar dosanya, dosa meninggalkan puasa dosanya dosanya besar. Tetapi jauh lebih besar dosanya meninggalkan sholat satu kali daripada meninggalkan puasa 1 bulan penuh. Jauh lebih besar dosanya meninggalkan sholat 1 kali dibandingkan berzina. Jauh lebih besar dosanya meninggalkan sholat 1 kali daripada kita dosanya mencuri. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Bapak Ibu, dosanya orang yang meninggalkan sholat duhur, duhur Bapak Ibu, itu dosanya sama seperti berzina dengan orang tuanya. Nauzubillah, ini dosanya ini. Coba Bapak Ibu, ini perkara sholat. Ia tomin jonakan anak bitta. Amal pertama sampaikan di paris serelo ribokon Allah Ta'ala taniang karena pingkuran dilaksanakan umrah, pingkuran dilaksanakan haji, pingkuran dilaksanakan pingkuran apa siapa mi pasidak kata, siapa mi puasa tatena. Yang pertama ni paris serelo ribokon Allah Ta'ala sembahyang. Taniai pasidak kaya, taniai hajia, taniai umraya, taniai puasaya, tapi as sembahyang.
Yamin tunakona bitta awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama ni paresa Allah bukan Allah taala sembayang, fa in saluhat saluha sairi amalihi, baji kamala sembayang ta yang aseng amalak marenga ngaminawang ibaji. Tapi wa in fasadat fasada sairi amalihi, mangka punna pandra kiamal sembayang ta pandra ngaseng amalak marenganna. Berarti yang penentu atas keselamatan kita dunia wal akhirat adalah ibadah salat 5 waktu kita terjaga. Bahkan ada ulama yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di dunia hidup untuk salat. Bapak Ibu, kita hidup untuk salat. Tapi lihat lagi sekarang, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa di antara kita malas salat? Padahal injo sumbayang anu puna dipikiri Bapak Ibu, anu mudah ji. Anu tena susah. Ya di, anu tena susah, betul ya Bapak ya? Apa ben susana? Nah paling salo minjo sumbayang to 5 menit. Betul ya? 5 menit je. Di waktu lohor kali 5 menit, di waktu asar kali 5 menit, mangharibiyah 5 menit, isyaya 5 menit, subuh 5 menit. Berarti ruang pulo je bawa 5 menit lalan nasi Allah siabangi. Ruang pulo bawa 5 menit. Coba. Nah ngapa minyo ruang pulo 5 menit ni sawal di? Nah 5 menit je bawa si waktu. Ya. Kenapa bisa demikian? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa bisa kita tidak laksanakan? Ya, kenapa bisa kita malas? Kalau saya Bapak Ibu, orang yang malas sholat, apatah lagi itu tanda kena sembahyang, berarti yakin angkan atau tanda nalik bana pikirin tu nikane kematian. Saya cara aku berpikir begitu Bapak Ibu, puna niat tahu tanda nas sembahyang berarti tanda pikir mati ya. Nah coba Bapak Ibu sekalian, dan sangat jauh perbedaannya di hadapan Allah bagi mereka yang meninggal ketika dia melaksanakan solatnya ada, sementara mereka yang meninggal dunia sama sekali tidak ada solatnya. Ia minaknya biasa ku sampaikan Bapak Ibu, bahwa nanti pada saat orang akan meninggal dunia, biasa aku sampaikan ke di ceramaku Pak, niya intu nikana nazak. Nazak itu Bapak Ibu, disitulah detik-detik paling terakhirnya kita hidup di dunia. Disitulah detik-detik terakhir kita hidup di dunia. Yang mana itu nazak Bapak Ibu, kicini kemudian tolam madang. Ya, maki perhatikan kemudian itu madang. Puna ni perhatikan na ni paresar kamendena tertidur. Ini di sini nazak namanya duk. Ya, itu nazak. Bapak Ibu, nazak itu adalah detik-detik yang paling terakhir. Semua batang diri kita ini sudah tidak ada, mati sudah tidak ada lagi. Kekuatannya sudah tidak ada, kesehatannya sudah tidak ada, pokoknya sudah mati semua. Dari dada turun, nih mati semua, sudah tidak ada, pokoknya tidak bergerak lagi. Ni paressa takkan basi anak tawa, takkan basi kunnete nami, ya. Ini tanda-tanda karena puna tanda mikune takkan basi mati tawa. Betul, tetapi yang paling penentu adalah nazaknya. Ini nazak Pak, dan disinilah di nazak tertutup taubat. Bapak Ibu, terbuka taubat selebar-lebarnya. Allah kasih kita bertobat selebar-lebarnya. Bertobat kau, apa yang kau lakukan silakan bertobat. Tapi ada saatnya tobat itu tertutup. Kapan? Pada saat nazak duk. Nih, punakun itu akan hilang sedikit-sedikit Pak. Tuk. Sampai selesai. Nah, maka ketika orang dalam keadaan nazak penuh penyesalan, orang akan menyesal.
Penyesalannya orang, Bapak Ibu sekalian, semua orang akan menyesal. Tutang alek bakas sembayang menyesal, tau pas sumbayang menyesal, tau pas sidakaya menyesal, tau pas puasaya menyesal, yang sering melakukan ibadah haji menyesal, yang sering melakukan ibadah umrah menyesal. Semua orang menyesal pada saat itu. Kenapa? Tahu rajin sembahyang Pak, riwatuna dalam keadaan nazak, dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan masih sangat kurang sekali untuk dihadapkan di hadapan Allah. Tapi bagi orang yang tidak pernah sholat, itu sudah pasti sangat menyesal. Kenapa? Karena selama hidupnya di dunia tidak pernah melakukan sholat, anda lepas sembahyang, sudah pasti berada di hadapan laknatullahi alaih. Bapak Ibu, maka selama Allah masih memberikan kita kesehatan, selama Allah masih memberikan kita kesempatan, ayo kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan kewajiban kita, yaitu salat 5 waktu sehari semalam, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan kita bertekad di hadapan Allah, insya Allah semoga salat 5 waktu ini tidak akan pernah lepas sampai kemudian jasad dan ruh terpisah antara dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah kapan? Iya, masuk misa di? Entah misa kak? Iya, Bapak Ibu, karena setelah ini saya mau isi takziah di letak. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita tarik kesimpulan bahwa perintah salat ini adalah perintah yang sangat penting. Contoh, ini yang paling terakhir Bapak Ibu. Andaikan tangan perallu ini karena ya sembahyang, kan ini dasarnya agama taye bunyal Islamu ala khamsin, syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa shaum ramadan, wa hajjil bait. Tapi coba dipikiri Bapak, sembahyang ye na ni undang langsung nabi tantarimai, ni undang langsung nabi tantarimai, sakka katena, puasa ya tena, haji ya tena. Anne talua perkara Bapak Ibu nikio ki malaikat Jibril. Jibril, Allah panggil Jibril, sini kok. Siap ya Allah, ada perintah, ada. Ini 3 perkara ini, zakat, apalagi haji, puasa, kau bawakan Nabi kekasihku Nabi Muhammad. Kemudian na parentangnya mangir umat na laksanakan ini puasa ya, puasa, haji dan zakat. Sementara anne puasa sembahyang tandre nikiringi, melainkan nak bitta nikio langsung antarimai. Artinya perlu, betul ya? Ibu, contoh terakhir nih. Niat sianat dari Makassar Ibu? Ada? Atau katakanlah di Makassar toh saudara ada toh? Atau di mana lah di Jeneponto ada? Ada. Oke. Umpama niat anak tagadis. Ada anak tagadis kebetulan niat batu amboyai. Toh? Niat batu amboyai anak gadista. Nana pauan kinjo caritana angkana na batu antu alon na kamu neh. Kira-kira Ibu berani kintel pong isyanat tanaw. Nagala naik komay tanggal sekunda di isyana. Ngura memangi nagubak buntingi kamaragano naik komay. Punat naik jimaya makanaji komay na sambil lagi batu. Betul ya? Pasti na sambil lagi batu. Kenapa? Karena seakan tidak kita hormati ini. Seharusnya karena ini adalah barang penting, anak tanah hibak bunting, nia senat dari Jeneponto mesti dibatui siana kah? Siana naik kiri, nani anja kan batui anun nulas soe, kamanakan nuna, kamanakan lu siana, naik kodi, borong-borong tawa, karena pak bunting tawa, karena anu parallu mesti lambat kiri senat tampuan baji-baji. Ini yang pertama. Yang kedua, niat beta 1 miliar berani kingkiri ngoto beta peti kenau
Tidak. Tidak. Maka mesti kita yang bawa sendiri. Kenapa? Anu barang peralun deh. Kakak pengen jaluk ke ada runga. Betul? Maka segala sesuatu yang penting biasanya kita akan datang sendiri atau diundang langsung. Betul? Sama mi perkara salat, karena salat adalah perkara yang penting, maka Rasulullah SAW diundang langsung untuk menerimanya. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kita selalu kesehatan, kesempatan, umur yang panjang untuk selalu melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Bapak Ibu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nallahil musta'an wa la tuklan billahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.